Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat dan luar biasa ya. Hari ini kita akan kupas tuntas latihan soal koordinat kartesius. Oke, yang pertama, diketahui segitiga siku-siku KLM, siku-sikunya di L negatif 5,1 dan segitiga siku-siku tersebut ternyata adalah sama kaki. Jika titik K berada pada negatif 1,1, maka di manakah letak koordinat titik M? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang kita peroleh. Yang pertama adalah segitiga siku-siku K, L, M. Letak siku-siku di L. Oke, koordinat titik L adalah negatif 5,1 dan koordinat K berada pada negatif 1,1. Selain itu dikatakan bahwa segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Yang artinya jarak dari titik L ke K sama dengan jarak dari titik L ke M. Oke, kemudian di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Kemudian perpotongan sumbu X dan sumbu Y di sini adalah titik 0,0. Kemudian kita letakkan titik L negatif 5,1. Di sini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan di sini adalah negatif 5. Kemudian di sini koordinat 1, 2, 3, 4, dan 5. Letak titik L di negatif 5,1. Negatif 5 berada di sini dan 1 ada di sini. Maka disinilah letak titik L. Kemudian titik K berada pada negatif 1,1. Negatif 1,1. Di sini letak titik M. Nah, kemudian kita hitung bersama-sama jarak dari titik L ke titik M itu berapa satuan. Karena untuk menentukan jaraknya dari titik L menuju titik K. Oke, dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Ternyata jarak dari titik L ke M itu 4 satuan. Maka untuk menentukan koordinat titik M, dari koordinat L juga akan naik 4 satuan. Yang pertama tadi dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Maka letak koordinat titik M-nya berada pada di sini, negatif 5,5. Maka kita tentukan bahwa koordinat titik M berada pada negatif 5,5. Yang kedua, diketahui persegi panjang PQRS yang mempunyai koordinat P negatif 2,3 dan sumbu simetri masing-masing di sumbu X dan sumbu Y. Jika titik Q berada di kuadran 1, maka di manakah letak koordinat titik Q dan R? Oke, yang pertama
sini adalah sumbu Y. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah di sini titik 0,0. Kemudian kita letakkan dulu titik P-nya pada X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah 3. Berarti berjalan ke kiri sejauh 2 satuan. Di sini negatif 1, di sini negatif 2. Kemudian berjalan ke atas sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian bisa kita tentukan bahwa di sini letak titik P. Kemudian sumbu simetrisnya ini berada pada titik 0,0. Sehingga untuk menentukan koordinat titik Q yang tadi berada pada kuadran 1, berarti jaraknya dari P ke sumbu Y itu sama dengan jarak dari sumbu Y menuju titik Q. Kita lihat bahwa jarak dari titik P menuju sumbu Y itu sejauh 1, 2. Nah, sejauh 2 satuan. Sehingga dari sumbu Y ini untuk menuju titik Q juga sejauh 2 satuan. 1, 2. Nah, disinilah letak titik Q. Oke. Berarti di sini letak dari titik X-nya ya. Oke. Di sini tadi adalah 1, berarti di sini adalah 2. Sehingga kita peroleh koordinat titik Q berada pada titik 2,3. Oke. Kemudian untuk menentukan titik R, nah, titik R ini kalau P-nya di sini di kuadran kedua dan Q-nya di kuadran pertama, maka R-nya ini akan terletak pada kuadran keempat yang bawah ini. Maka jarak titik Q ke sumbu X itu sama halnya dengan jarak sumbu X ke ke titik R yang bawah ya. Nah, kita hitung lagi. Jarak dari Q ke X adalah 1, 2, 3. Oke, 3 satuan. Maka turun ke bawah untuk menentukan koordinat titik R juga sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Oke, maka di sini adalah letak titik R. Oke, titik R ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu titiknya. Di sini adalah negatif 1, di sini negatif 2, dan di sini adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh koordinat titik R berada pada 2, negatif 3. Soal selanjutnya, jika jarak titik A dan titik B adalah 15 satuan. Di sini kita tulis dulu informasi yang diketahui dari soal, yaitu jarak titik A dan titik B yaitu 15 satuan. Kemudian koordinat dari titik A yaitu K, negatif 1, dan koordinat titik B yaitu 7,11. Pada soal ini kita diminta untuk mencari nilai dari K. Nah, terlebih dahulu kita lakukan mencari nilai dari X A. Artinya adalah nilai X dari titik A, yaitu K. Kemudian kita cari YA. YA-nya ini berapa? Kalau X-nya itu adalah K, maka Y-nya adalah negatif
1. Lakukan hal yang sama untuk titik B, maka XB sama dengan 7 dan YB adalah 11. Kemudian untuk mencari jarak dari dua titik kita gunakan rumus AB sama dengan akar dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan AB-nya tadi adalah 15 akar XB-nya tadi adalah 11, maaf, XB-nya adalah 7 dikurangi XA-nya adalah K kuadrat ditambah YB-nya 11 dikurangi YA-nya adalah negatif 1 kuadrat. Kemudian kita operasikan di sini. 15 sama dengan akar dari 7 dikurangi K kuadrat ditambah. Nah, perhatikan di sini 11 dikurangi negatif, sehingga kita pengoperasikannya menjadi positif. 11 ditambah 12, maaf, 11 ditambah 1. Oke, kuadrat. Maka 15 sama dengan akar dari 7 dikurangi K kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, maka kita operasikan lagi. 15 sama dengan akar dari 7 dikurangi K kuadrat. Tetaplah kita tuliskan seperti itu terlebih dahulu. Tetap kita tuliskan 7 dikurangi K kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah 144. Nah, di sini kita akan menghilangkan akarnya pada ruas kiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan kita mengkuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kita pangkatkan dengan 2 dan ruas kanan juga kita pangkatkan dengan 2. Maka 15 kuadrat sama dengan akar dari 7 dikurangi K kuadrat ditambah 144 kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, 15 kuadrat adalah 225 sama dengan, karena sudah dikuadratkan maka akarnya hilang. Nah, tapi di sini kita tetap tuliskan 7 dikurangi K kuadrat ditambah 144. Kemudian kita operasikan 225 dikurangi 144 sama dengan 7 dikurangi K kuadrat. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, 225 dikurangi 144 adalah 81 sama dengan 7 dikurangi K kuadrat. Bagaimana agar kuadratnya ini hilang? Maka kedua ruas harus kita akarkan. Di sini akar 81 sama dengan akar dari 7 dikurangi K kuadrat. Akar dari 81 adalah 9. Ini kita akarkan maka kuadratnya hilang, sehingga 7 dikurangi K. Maka nilai K yaitu 7 dikurangi 9, sehingga kita peroleh nilai K adalah negatif 2. Berikutnya masih terkait jarak antara dua titik, yaitu titik A koordinatnya adalah 1, negatif 3 dan titik B koordinatnya 1,7.
Nah, jarak antara dua titik kita gunakan rumus yang sama seperti tadi. Namun sebelumnya kita tentukan dulu nilai XA, yaitu 1, dan YA-nya adalah negatif 3. Kemudian kita juga mencari nilai XB. XB-nya adalah 1. Dan nilai YB sama dengan 7. Kemudian kita gunakan rumus yang sama seperti soal sebelumnya. AB sama dengan akar dari XB dikurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Oke, kita akan mencari nilai dari AB-nya ini. Maka AB sama dengan akar dari XB-nya tadi berapa? XB-nya adalah 1 dikurangi XA-nya juga 1 kuadrat ditambah YB adalah 7 dikurangi YA-nya adalah negatif 3. Oke, kemudian AB sama dengan 1 dikurangi 1 adalah 0 kuadrat ditambah 7 dikurangi negatif 3. Ini kita akan menjadi operasi penjumlahan. Jadi 7 ditambah 3 kuadrat. Oke, maka nilai AB sama dengan akar dari 0 kuadrat adalah 0 ditambah 7 tambah 3 yaitu 10 kuadrat. AB sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Maka nilai AB sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah 10 satuan. Baik teman-teman, cukup sekian ya pembahasan dari kupas tuntas latihan soal koordinat kartesius. Sampai jumpa di kupas tuntas latihan soal materi selanjutnya. Sukses ya!